para hadirin, finalis ofisial wa nahussuhu bidzikri Profesor Asep dari nasional yang sudah berkesempatan hadir pada kesempatan pagi hari ini, pada kesempatan siang hari ini. Pada siang hari ini akan kita laksanakan penampilan presentasi atau final musabaqah makalah ilmiah Al-Quran yang sudah diumumkan finalisnya beberapa malam yang lalu, dengan ketentuan sesi final akan dilaksanakan dengan tampilan maksimal 15 menit untuk seluruh peserta. 15 menit setiap peserta dengan ketentuan 5 menit presentasi dan 10 menit sesi tanya jawab. Ya, 5 menit sesi presentasi dilanjutkan dengan 10 menit sesi tanya jawab. Berapa jumlah peserta yang akan ditampilkan nanti kita akan lihat sesuai dengan waktu zuhur. Kalau sudah masuk ke zuhur kita lanjutkan lagi setelah istirahat siang. Yang bertindak selaku Dewan Hakim pada kesempatan kali ini, Dewan Hakim 1 yang terhormat Dewan Hakim yang bertindak selaku Dewan Hakim pada kesempatan kali ini ada 6 orang. Ketua Majelis sekaligus Dewan Hakim 1 Muhammad Amin. Dewan Hakim 2 yang terhormat guru kami, Gurunda Profesor Asep Saiful Muhtadi MA. Mohon beri tepuk tangan yang meriah atas kehadiran beliau. Dewan Hakim ketiga adalah Al-Habib Dr. Idrus Al-Kaf MA. Mohon perkenan Bib. Ya. Kemudian ada Al-Habib Dr. Naufal Syahab MA sebagai Hakim keempat. Dewan Hakim 5 ada Ustadz Topan Saputra MPDI, Ustadz Topan. Kemudian Dewan Hakim ke-6 adalah Ustadz Agung Kurniawan MPDI. Alhamdulillah syukur pada hari ini kita kedatangan sang pencetus musabaqah makalah ilmiah Al-Quran di tingkat nasional, karena buah karya beliau lah cabang ini hadir di MMQ. Untuk mengharapkan keberkahan dari beliau, kita minta sedikit sepatah dua patah kata dari yang terhormat Profesor Dr. Asep Saiful Muhtadi MA. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa hadir bersama kegiatan MTQ di Sumatera Selatan ini. Saya barusan ketemu dengan salah seorang yang pernah menjadi juara nasional. Saya tanya, apakah Anda sampai sekarang masih menulis? Nah, kadang-kadang menulis, kadang-kadang tidak. Jadi program ini atau cabang ini bukan hanya untuk jadi juara, tapi untuk terus menulis, untuk menggantikan generasi ulama. Ingat para ulama dulu rata-rata menulis kitab, kitabnya banyak, masih dipakai sampai sekarang, bahkan di seluruh dunia. Syekh Nawawi Al-Bantani itu sangat terkenal, bahkan sampai ke Amerika. Kemudian Syekh Al-Banjari juga terkenal, itu ulama besar. Dia punya buku, dia punya penulis, tapi orang-orang yang ngerti agama Islam saat ini jarang sekali yang menulis. Selain Quraish Shihab yang bikin tafsir tafsir apa? Tafsir Al-Misbah. Siapa lagi coba? Sebelumnya Hamka misalnya. Jarang sekali ulama besar kita tidak menulis. Sehingga begitu meninggal dunia selesai riwayatnya. Tapi kalau orang menulis begitu meninggal dunia masih diabadikan dalam tulisannya. Jadi sekali lagi, para juara, orang-orang yang suka menulis, orang yang cinta menulis, menulislah. Jangan hanya jadi juara. Juara hanya 5 menit selesai. Tapi untuk menjadi seorang penulis seumur hidup. Jadi selamat kepada Anda untuk tetap berkiprah dalam dunia tulis menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih yang teramat banyak kami ucapkan kepada guru kami, Profesor Dr. Asep Saiful Mutadi. Saya merasa ditampang langsung oleh beliau. Terima kasih banyak Prof atas motivasinya, dan insya Allah Prof di ruangan ini Sekretaris Dewan Hakim kita Ustadz Haji Agus Jaya Elsenhum saat ini sedang menulis tafsir Aklam Prof. Sudah sampai juz 5. Insya Allah mohon doanya juga semoga bisa selesai sampai juz 30. Alhamdulillah syukur, sebentar lagi kita akan mulai sesi penampilan pertama. Mari kita buka acara final Musabaqah Makalah Ilmiah Al-Quran saat ini. Ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadihi wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang kami hormati, ofisial yang kami hormati, dan para peserta Musabaqah Menulis Ilmiah Al-Quran yang kami banggakan. Akhirnya telah sampailah kita pada sesi final Musabaqah Menulis Ilmiah Al-Quran. Untuk memulai acara kita pada siang hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Dewan Hakim yang terhormat, marilah kita saksikan penampilan dari peserta dengan nomor peserta 2202. Peserta dengan peserta nomor 2202 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Cyber Post-Kambing sebagai implementasi resiprokal Al-Quran terhadap kontra cyber radikalisme, analisis makna ta'awun dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 2. Cek, masker tolong dilepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa mawala amma ba'du. Para Dewan Hakim yang terhormat, para rekan-rekan peserta dan para hadirin sekalian yang saya hormati, semoga kita selalu dalam rahmat, hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Pada momen yang berbahagia ini, marilah kita mengkaji lebih dalam dan memandang lebih jauh tentang satu fenomena yang terjadi saat ini. Fenomena yang dimaksud adalah fenomena penyebaran radikalisme di dunia maya atau yang sering dikenal dengan cyber radikalisme. Tentu hal ini jika dibiarkan berlarut, maka akan memecahkan persatuan dan kedamaian umat yang menjadi esensi dari ajaran Islam itu sendiri.
Maka daripada itu, penulis mendapat inspirasi dan mengangkat sebuah judul dari tema yang sudah ditentukan, yaitu Cyber Post Kamling sebagai implementasi resiprokal Al-Quran terhadap kontrasi radikalisme. Analisis makna Quran, analisis makna ta'awud dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2. Meningkatnya pengguna internet terkhusus media sosial terjadi sangat pesat dan seakan tanpa ada batas. Dari situs yang dikeluarkan oleh Hootsuite pada bulan Februari 2002 saja, paling tidak terdapat 7 miliar penduduk bumi dan 4 miliar diantaranya telah menggunakan media sosial. Sedangkan dalam ruang lingkup yang lebih kecil di Indonesia misalkan, dari 277 juta penduduk Indonesia, 191 diantaranya telah menggunakan media sosial. Dengan berkembangnya media sosial ini tentu melahirkan banyak dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Berapa dampak positif yang dilahirkan dari media sosial? Di antaranya adalah untuk mempermudah memperoleh berita, biaya komunikasi yang lebih murah, menciptakan relasi dengan siapapun tanpa dibatasi ruang dan waktu, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Dengan segala kemudahan dan dampak positif yang dilahirkan oleh media sosial, kita juga tidak bisa menafikan dan menegasikan bahwa media sosial juga melahirkan dampak-dampak yang negatif. Adapun dampak yang negatif, yang salah satu terbesar adalah berbanyaknya konten-konten radikalisme. Hal ini bukan tanpa data, karena semenjak 2017 hingga tahun 2022, Kemenkominfo telah memblokir tidak kurang dari 21.000 konten radikal, di mana konten-konten tersebut memuat konten propaganda, informasi serangan anti-NKRI, anti-Pancasila, dan konten-konten yang mengarahkan kita kepada perbuatan-perbuatan yang intoleran. Masalah ini diperparah dengan kehadiran suatu fenomena yang dikenal dengan false truth, di mana satu fakta, satu data bisa dengan sangat mudah dimanipulasi sesuai dengan topik, sesuai dengan latar belakang, sesuai dengan tujuan dari sang pengirim berita. Dari fenomena ini kita dibuat menjadi lebih sulit untuk membedakan mana data, mana berita yang benar-benar fakta, atau sebaliknya hanya sekedar fake atau sekedar kebohongan belaka. Maka dari sini penulis atau presentator mengajukan solusi Al-Quran yang berbasis Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang merupakan konsep dari resiprokal Al-Quran. Interpretasi resiprokal sendiri merupakan pemahaman tentang relasi antara dua pihak atau lebih yang mengandung nilai semangat, kemitraan, dan atau kerjasama. Kemudian untuk implementasinya sendiri adalah menemukan prinsip ajaran Islam tentang kemitraan. Kedua adalah menemukan gagasan utama dari teks yang diinterpretasikan, dan yang terakhir adalah menurunkan gagasan-gagasan dari teks yang telah diinterpretasikan. Kemudian landasan normatif yang penulis ambil di sini adalah Quran surah Al-Maidah ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Satu kata yang kita garis bawahi di sini adalah kata ta'awun. Adapun secara analisis etimologi, kata ta'awun bermakna dasar ketersalingan atau musyarakah baina isnain, yang bermakna dasar saling tolong atau tolong menolong. Kemudian dari penafsiran para mufassir sendiri yang penulis temukan di dalam beberapa kitab tafsir, dan penulis menyimpulkan bahwa tolong menolong di dalam ayat ini, di dalam konteks ayat ini adalah luas, tanpa dibatasi suatu sebab, selama itu bertujuan untuk kemaslahatan, bukan untuk kemafsadatan, apalagi untuk merugikan orang lain. Baik, cukup. Anda sudah menggunakan 5 menit waktu yang disediakan. Pemateri telah memaparkan gagasannya terkait konsep ta'awun sebagai cyber post kamling. Selanjutnya kami memohon perkenan kepada guru kami, Profesor Asep, untuk memberikan pendalaman Prof terhadap makalah yang disampaikan. Saya sudah mencoba membaca tulisan Anda sejak tadi malam, tapi agak susah menangkapnya. Mungkin saya yang lemah, atau Anda cara menuliskannya yang kurang. Kira-kira
apa maksud Anda menulis ini. Kalau dibuat dalam satu kalimat pendek saja, Anda itu mau ngomong apa sih dalam tulisan ini? Gitu. Terima kasih Bapak Profesor. Jadi di sini secara sederhana kami ingin membuat suatu solusi Al-Quran berkenaan dengan masalah yang kita hadapi sekarang dengan konsep ta'awun di dalam Quran surah Al-Maidah ayat ini. Itu apa hubungannya cyber siskamling, cyber postkamling dengan cyber radikalisme? Ya. Kalau cyber postkamling itu adalah realisasi atau implementasi dari kata ta'awun ini, bahwa cyber radikalisme tidak akan bisa kita tangkal, tidak bisa kita counter kalau tidak ada campur tangan dari semua elemen, baik pemerintah, dari aparat penegak hukum maupun dari masyarakat. Jadi dalam kalimat pendeknya Anda mau mengatakan apa dengan tulisan ini? Cyber postkamling sebagai implementasi dari kata ta'awun. Di mana Anda menyebutkan itu dalam tulisan Anda ini? Anda bawa makalahnya enggak? Ya, di bagian mana Anda menegaskan cita-cita Anda menulis itu? Ada di halaman hampir bagian akhir. Ya, jadi seorang penulis itu harus tegas apa yang ingin Anda katakan. Yang kedua, tugas seorang penulis itu memanjakan pembaca. Jangan sampai pembaca kebingungan. Nah, ini dari awal sampai akhir agak susah ditangkapnya. Padahal kan sederhana, bagaimana cyber radikalisme yang sekarang menjadi fenomena baru di dunia global ini bisa dilawan dengan cyber postkamling. Itu saja sebetulnya yang ingin Anda katakan itu. Bagaimana cyber postkamling bisa digunakan alat untuk melawan cyber radikalisme. Itu aja sebetulnya. Itu aja ya. Jadi Anda tegaskan sejak awal tulisan Anda itu dengan mengungkap fenomenanya atau seperti apa, positif negatif seperti apa, dan solusinya apa. Cyber postkamling menurut saya gagasannya bagus ini. Cuman yang tadi itu Anda itu belum berhasil menyajikan yang sangat sederhana bagi para pembacanya. Para pembaca belum dimanjakan oleh penulisnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Profesor atas masukannya, luar biasa. Kemudian kami mohon perkenan Habib Idrus Alkaf juga untuk memberikan pendalaman. Silakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Prof. Ya. Permisi. Prof. Oke, langsung ya. Ya, kira-kira saya sama dengan Prof tadi. Saya belum melihat esensi dari tulisan Anda itu sendiri. Kenapa? Karena memang Anda tidak mendefinisikan secara jelas di awal-awal apa itu cyber. Misalnya apa itu cyber siskamling itu apa? Contohnya seperti apa? Tidak terlihat sama sekali. Makanya wajar kalau kata Prof tadi orang itu tidak dimanjakan. Artinya orang harus mencari lagi apa sih cyber. Saya baru melihat makalah ini dan dari halaman pertama sampai hampir halaman akhir saya belum menemukan apa itu cyber siskamling dan istilah ini belum baku saya kira. Istilah ini Anda bikin sendiri atau memang sudah ada istilah ini? Tulis sendiri. Oke, apalagi Anda tulis sendiri, Anda harus mendefinisikan dulu. Tidak bisa orang itu pembaca itu dibiarkan kebingungan sendiri dengan istilah yang Anda buat. Ya, akhirnya itu suasananya. Terima kasih Habib Idrus. Kemudian yang terakhir saya kira untuk sesi ini dari Ustaz Kopar. Silakan Ustaz. Oke, baik. Ini Anda menyebutkan bahwa banyak di situs-situs itu bertebaran tentang materi-materi radikalisme. Menurut Anda, ya, sepengetahuan Anda yang Anda dapati, siapa sih balik penyebar itu? Siapa di balik penyebar materi-materi radikalisme yang ada di internet dan lain sebagainya itu menurut Anda? Setiap individu atau kelompok yang ingin memperubah dengan cara-cara yang radikal atau cara-cara yang menggunakan kekerasan.
yang mengarah kepada sikap-sikap terorisme dan ekstremisme. Apakah itu sebenarnya orang Muslim atau siapa? Kalau radikalisme tidak terkait atau apakah dia Muslim atau agama lain. Kalau tindakannya keras dan bertentangan dengan esensi ajaran agama, maka itu Ya, menurut Anda yang didapati itu mereka memuat konten-konten radikalisme itu berdasarkan dengan ayat-ayat atau dengan apa? Ideologi mereka sendiri. ya bisa jadi adanya paham-paham radikal itu mereka mencatut ayat Al-Quran akan tapi menyalah tafsirkan ayat tersebut. Oh, jadi kesimpulannya siapa yang membuat itu? Individu, Oke. berindividu. Baik, waktu sudah 14 menit, saya kira cukup. Terima kasih kepada pemateri dengan nomor peserta 2202. Berikutnya yang mulia untuk pemateri 2202. Silakan Anda akhiri sesi pemaparan Anda. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.